Jangankan kita, ini Raffi Ahmad, Mbak Imbong dan semuanya akan jatuh miskin, benar-benar miskin. Lama pasti akan mati. Oh, berarti Juli TV atau event-event bakal mati dong? Kembali bersama gue Rizky di YouTube channel Breeze Entertainment, dan kali ini kita di segmen Breeze Variety. Terus kali ini kita kedatangan tamu istimewa, ini adalah talent gue sendiri. Kemarin baru mendapatkan 1 juta subscriber. Amin. Dan Mas Denny Darto. Mas Denny, makasih banyak buat waktunya. Kita mau tahu dulu nih, lagi social distancing. Tuh. Ini salah satu kafe di Bilangan Tebet, Gora namanya. Enak tempatnya, makanan minumannya juga enak, dan ada nggak perlu pakai face shield lagi, aman. Oke, sebelumnya aku mau tahu dulu mungkin ya kepada user yang ada di rumah. Jadi gini, jadi kan kemarin ini kan kita di kondisi pandemi, kita mengalami yang namanya apa ya, dunia entertain itu mengalami keterpurukan, Mas. Yeah. Jadi banyak artis-artis, dan aku kebetulan juga di Marindo, terus juga teman-teman manajer artis pada mengalami kesedihan karena artis-artisnya pada nggak laku. Bukan nggak laku dalam arti nggak ada orang yang mau pakai, tapi emang kan kita nggak boleh main event, terus juga nggak boleh syuting. Yeah. Jadi kan berdampaknya ke kita sebagai public figure dan juga para manajer Indonesia. Tapi kita lihat juga banyak artis juga yang tetap masih eksis di TV, kayak contoh mungkin Raffi Ahmad di TV masih eksis, juga di YouTube juga eksis. Tapi banyak sekali yang benar-benar keterpurukan, kayak banyak artis yang larinya ke narkoba, katanya alasannya karena nggak ada job, stres, yang bisa dengan hidup mewah. Terus juga ada juga artis yang bikin sensasi kan. Gimana menurut pandangan seorang Mas Denny Darto, seorang orang yang bisa meramal kondisi entertainment di Indonesia menuju new normal kali ini? Oke, yang pertama, nah ini saya dapat kartu The Eight of Swords. Sebenarnya kartu yang kalau dilihat dari gambarnya serem. Ada cewek dikurung sama pedang, tutup matanya dan dia diikat. Menggunakan tali tambang lagi, tali yang besar sekali. Nah, ini dalam kondisi seperti ini kira-kira kita sekarang. Nah, dalam kondisi seperti ini pun dia tahu ada pedang mengelilingi dia, dan dia nggak tahu mau pergi kemana karena matanya ditutup. Kalau dirimu dalam kondisi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Aku sih cari kerjaan sampingan lain, kan itu berarti kan jelek kan, untuk kita nggak tahu ngapain. Iya, maksudnya kamu diikat nih seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ya minta pertolongan. Yang pertama kali kan kita harus melepaskan talinya dulu. Iya kan, karena dengan itu kita baru bisa buka mata, karena ini kan keikat di belakang. Iya. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya ini terjadinya tuh karena ya dia ini benar-benar terikat, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini kalau saya lihat di sini, jadi satu-satunya cara adalah melepaskan ikatan. Nah, melepaskan ikatan dengan cara minta pertolongan. Teriak. Caranya adalah dia tinggal ke belakang, talinya digesekkan ke pedang yang di sini. Oh iya. Baru dia bisa lepas. Iya. Setelah ikatannya lepas, baru dia bisa melihat. Nah, saya lihat sekarang ini nggak cuma dunia entertainment, semuanya sebenarnya dalam keadaan terpuruk. Tapi intinya adalah kita harus mempergunakan kekurangan yang ada itu sebagai kelebihan. Ngomong itu gampang, Denny Darto. Artinya apa? Artinya sebenarnya mudah. Kalau ada yang bilang entertainment itu terpuruk, sebenarnya salah. Orang sekarang kebanyakan di rumah, mereka ngapain? Ini YouTube bisa Nonton YouTube kan? Nah, ya udah kalau begitu kita harus beralih ke sesuatu yang memang dibutuhkan sama mereka. Bahkan seperti saat ini tuh entertainment dibutuhkan paling tinggi. Orang sekarang di rumah biar nggak bosan dengerin musik, nonton YouTube, streaming dan sebagainya. Nah, kenapa kok orang-orang ini merasa terpuruk? Karena mereka pengennya kerja kayak dulu dengan penghasilan kayak dulu dan nggak mau berubah dengan apa yang ada sekarang. Iya. Ini yang sekarang ini terjadi. Nah, kalau berpikir dengan cara seperti itu, jangankan kita, ini Raffi Ahmad, Mbak Imbong dan semuanya akan jatuh miskin, benar-benar miskin. Mereka akan benar-benar kehilangan semuanya kalau mereka tidak berpikir dengan cara seperti ini. Dan mereka terbukti berpikir dengan cara begini. Makanya Mbak Imbong kemarin penghasilannya terbesar tuh. Iya, padahal dia kalau dari TV saya yakin, TV bayarannya kan lama kan.
pasti sama gitu loh. Maksudnya di sini itu adalah kita lihat Mbak Im Wong, Raffi Ahmad itu adalah bukti yang akhirnya survive. Mereka yang Mbak Im Wong seperti dulu kan di sinetron udah nggak laku, dia juga nggak ngapa-ngapain lagi, kembali ke YouTube dan ternyata ya itu tadi kalau memang sakti ya sakti aja, yang nonton ada. Raffi Ahmad juga seperti itu. Dia di TV walaupun di TV sering, kalau sekarang TV ibaratnya tiba-tiba nelfon, Mas Raffi, maaf ya kita nggak lanjut, tetap jalan dan tetap kaya. Nah, mereka ini karena sudah menemukan cara seperti ini kok. Nah, karena itu mereka bisa seperti ini. Kalau enggak, mereka nggak akan survive. Mereka pun pasti akan miskin, jatuh miskin. Nah, kita lihat mereka sekarang kan luar biasa kan. Kita paling gampang ya tiru aja mereka. Apa yang mereka lakukan, kita masuk ke situ. Udah semudah itu. Langsung Mas Denny Darko, kemarin aku lihat konten YouTube-nya setiap hari upload video sampai akhirnya 1 juta subscriber ya. Intinya tuh apa sih orang kalau berpikir oh YouTube harus ini harus itu, jangan dengerin. Yang penting upload aja. Iya, intinya seperti itu. Dan kalaupun ternyata ya tapi aku nggak mau YouTube, oke Facebook deh. Nah, kalau ada orang-orang yang masih mengaku susah dan sebagainya, itu karena mereka belum nyebrang. Memang nggak semudah seperti yang saya katakan, tapi saya mencoba dan saya membuktikan itu berhasil. Dulu tanpa modal loh saya bikin YouTube itu, bikin aja seperti itu. Dan saya pikir dengan kondisi sekarang ini, di mana orang-orang menonton YouTube paling tinggi, ini adalah saat yang paling tepat. Kalau saya lihat itu ya. Mas diramain kira-kira kondisi persyutingan di Indonesia atau kondisi event di Indonesia itu kira-kira kondisi normalnya bakal berjalan lebih baik atau? Kalau saya lihat ini, saya sebenarnya ada kartu yang berikutnya, Hangman. Ini kondisinya sama, terikat kebalik. Jadi nggak tunggu lama, pasti akan mati. Oh, berarti TV atau event-event bakal mati loh? Ya saya bilang sih kalau kondisinya begini, saya jamin karena entertainment akan mati. Satu-satunya cara sebenarnya adalah sederhana. Kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau begini kan kebalik semuanya. Kalau gitu kita harus dengan sudut pandang yang berbeda seperti ini. Oh iya. Nah, sudut pandang berbeda itu apa? Artinya semua ini harus saling berpegangan tangan. Nah, buat artis-artis ya juga jangan mengeluh. Coba lihat dari sudut pandang ini tadi, sudut pandang yang berbeda. Karena saat ini kalau mereka nunggu di telepon TV, lapar, mati. Nah, jangan saling tunggu. Ini semuanya saling tunggu. Jadi kalau saya lihat sih ini kita harus bahu membahu. Karena kalau enggak industri ini akan mati. Jadi kalau saya lihat ini kalau di kartu berikutnya, perfilmannya ini akan tetap ada, tapi penghasilannya pasti akan omsetnya jauh menurun. Jadi kalau menurut saya hang on, tahan dulu. Saya yakin ini awal tahun depan semuanya akan membaik. Jadi dengan katanya tadi Mas Aldo bilang artis bilang tetap bisa berkarya, tapi filmnya betul dengan bioskop. Jadi dari saya tadi itu kan. Iya, ini ambil contoh deh. Let's say kita ngambil gimana kalau kita tarikin kartu buat Raffi Ahmad. Nah, oh iya, ini yang gue merasakan Raffi Ahmad dari kemarin. Karena kita ambil itu contoh kasusnya anggap aja Raffi Ahmad kan. Bebas. Ya bebas dong. Ini sesuatu yang positif. Jadi kartu The Five of Swords ini, pedang itu melambangkan kecerdasan, agility, kita itu bisa bertahan dan kita nggak bergantung dengan kondisi yang ada. Ini kalau kartu dari 1 sampai 10, kartu di tengah ini adalah kartu yang paling menentukan apakah kita nanti akan sukses atau terpuruk. Nah, ini saya lihat kemampuan Raffi Ahmad untuk mengolah kondisi terpuruknya dia untuk membalik jadi yang positif itu yang luar biasa dan harus kita toladan. Raffi Ahmad kan pernah dulu tersangkut sebuah kasus pemakaian obat-obatan terlarang dan kemudian direhabilitasi, tapi ternyata saat itu kan dia benar-benar minus tuh, bahkan sampai dia harus pinjam uang ke Denny Cagur kan, tapi ternyata kondisi itu nggak menyurutkan Raffi Ahmad untuk lebih bersinar daripada sebelumnya. Nggak usah takut, ini juga yang dilakukan. Jadi orang ini tampak di peperangan, dia tuh mengambil pedang-pedang, artinya dia mencoba untuk mempelajari apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilakukan di nextnya. Orang-orang seperti Raffi Ahmad ini menunjukkan bahwa kita ini manusia, kita pasti berbuat salah. Tapi bagaimana kita tidak mengulangi kesalahan kita dan melakukan satu kebaikan satu kali setiap hari bertambah. Saya pikir ya, bagaimana memunculkan Raffi Ahmad di dalam diri kita untuk jadi bersinar seperti dia. Raffi Ahmad dari kondisi normalnya tetap karirnya makin terus bagus Mas Rizal. Karena dari sisi sudut pandangnya dia itu, dia nggak menganggap ini sebuah halangan. Dia kan nonton di YouTube-nya, dia berbagi sama orang lain, dia mengajak orang-orang lain, dan dia pun juga tetap ya istilahnya sama keluarganya juga baik dan semuanya. Ini contoh yang kita harus ya
seperti itu. Ini saya lihat ya, dan demi Tuhan saya nggak janjian sama Raffi Ahmad nggak bayar saya. Makanya aku juga bingung, bilang nih di antara kasus lain pada hilang karena corona, sampai ada yang. Tapi tetap ya, Raffi Ahmad nggak sendiri, ada Gigi juga. Oh iya. Gigi ini memang dari kecil udah dilatih jadi seorang pengusaha, dan memang dia pengusaha yang jempolan. Turunan dari mamanya tentu saja. Oke, ini pembelajaran banget nih buat artis-artis Indonesia di kondisi lagi new normal kayak gini, mungkin bisa belajar dari sosok Raffi Ahmad. Iya, seperti itu. Ini kartu ini tadi yang saya tunjukkan ini adalah kartu yang menunjukkan bahwa dalam kondisi seperti nanti, uang yang kecil itu akan sangat berharga. Jadi mungkin kita nanti akan mulai, dan startnya nggak kayak kemarin, penghasilannya tadinya puluhan juta setiap bulan, mungkin akan mengecil jadi 2 juta, 3 juta, tapi jumlahnya kalau banyak itu akan mengalahkan uang yang kita kemarin udah peroleh. Aku juga, jadi kalau kita contoh, jadi kayak sekarang job kan nilai nominalnya makin kecil, kita event online, IG tapi live, otomatis kecil kan, tapi banyak ya kan, jadi normalnya makin banyak untuk Mas Darko orang IG live kayak event online gitu, tapi yang online lebih turun ya berarti ya. Karena saya lihat juga sebenarnya ya Tuhan kasih rezeki kan dia nggak jadi miskin. Jadi intinya adalah beliau ini, Tuhan Yang Maha Esa ini sedang memilah mana umatnya yang memang masih berusaha, dan di situ akan diberikan rezeki lebih. Jangan lihat dari sisi negatifnya, pandemi ini sebenarnya membawa banyak hal positif, dan bagaimana cara kita mengambil sisi itu untuk menjadikan kita lebih bersinar daripada sebelumnya. Luar biasa, ini pembelajaran luar biasa dari seorang Denny Darko. Mas Darko, terima kasih banyak buat waktunya di konten Disvariety. Setelah gue vakum sekian lama bikin konten, akhirnya gue balik lagi dengan artis gue sendiri, Mas Denny Darko. Semoga sehat terus, dan Mas Darko juga kalian terus bersinar ya. Amin. Di normal kali ini. Oke, buat teman semua jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share YouTube channel Bisnis Entertainment. Tayangan yang semakin seru, pokoknya gue berjanji akan bikin konten yang lebih sering lagi. Karena tadi dengan pesan Mas Darko harus banyak main YouTube katanya, karena kondisi perhatian kita nggak tahu gimana kan. Oke, see you, bye.